kita, calon member kita, upline kita, downline kita, kita harus saling memahami untuk kita supaya kita bisa saling melengkapi ya. Untuk teman-teman, ini harus menjadi catatan pentingnya adalah ketika kita setelah kita mengetahui warna apakah kita, kan orang itu tidak mutlak diciptakan dengan warna yang ini aja udah gitu ya. Bagaimana cara kita untuk memadukan si warna-warna ini ke hal-hal yang baik supaya apa yang kita lakukan ini menjadi maju gitu ya, memajukan bisnis kita. Jadi jangan sampai kita umpamanya nih ya, kayak saya kan orangnya serius banget gitu ya, jadi warnanya itu biru gitu ya. Jadi saya sukanya populer, sukanya lucu, sukanya nggak serius, sehingga kita fokus dengan hal-hal yang nggak baiknya itu. Nah teman-teman harus cari memanfaatkan kekurangannya itu. Om Leo, oke? Maaf. Ya. Aman go. Aman Om Leo, lanjut. Aman. Ya barusan Kita bisa melanjutkan atau mengulang dari awal? Ulang dikit. Ya. dari yang hijau ya. Warnanya kecil. Diulang aja Mas Leo. Oke, diulang aja. Oke, slide-nya mundur lagi kalau begitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, harus semangat belajar ya. Kita ngulang-ngulang, belum tentu diulang 100 kali kita hafal. Biasanya saya juga gitu soalnya ya. Biasanya kita pelajaran ini, dia udah bahas soal ini, ntar udah 100 kali baru nangkep maksudnya itu apa gitu ya. Jadi teman-teman don't worry kalau kita memang akan selalu mengulang-ulang materi yang sama, karena semakin kita diingatkan itu kita semakin nancap, semakin kita menggunakan bagaimana caranya lebih bisa memfokus dari situ. Oke, mulai dari awal. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Di sini saya akan membahas 4 tipikal cara membedakan orang dengan cara sederhana. Oke ya. Nah, boleh next. Ada 4 kategori orang di sini. Yang pertama ada orang warna kuning, hijau, biru, dan merah. Di situ ada warnanya ya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman mulailah mempelajari, membedakan, dan mengetahui seperti apa diri kita, calon customer kita, member kita, downline kita, upline kita harus bisa mengetahui karakter mereka masing-masing. Jangan samaratakan, karena ini adalah bisnis manusia yang mengandalkan satu manusia ke manusia lainnya. Oke? Jadi semakin kita mengetahui apa karakternya masing-masing, itu kita akan semakin mengerti satu sama lain gitu ya. Jadi untuk kita khususnya para member Herbalife yang ingin maju di bisnisnya, kalau memang ada kekurangan di warna kita harus memperbaiki itu ya. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah warna kuning. Kuning itu biasanya tipikalnya mereka adalah baik hati, gak enakan, penyayang, gak suka konflik, cinta damai, suka mengalah, suka memberi suka kehidupan yang damai dan tentram. Jadi orang yang santai, gak enakan gitu ya, disuruh apa mau iya aja, banyak minta maaf gitu ya, sedikit-dikit maaf ya aku gini aku gitu ya. Nah itu biasanya tipikal orang kuning. Teman-teman harus menyadari nih, kira-kira aku orang apa. Terus nanti kira-kira customer tuh ada yang suka WhatsApp, maaf ya coach, aku mau nanya sebenarnya pakai produk ini tuh manfaatnya apa sih? Nah itu maaf gitu, biasanya itu orang kuning. Jadi teman-teman harus jeli mempelajari beda-bedanya orang ya. Yang kedua ada warna hijau. Mereka lebih rapi, teratur, terencana, sangat detail, terorganisir ya, dan analitis. Mereka sangat-sangat detail. Kalau menulis catatan tuh rapi banget ya. Kayaknya dia tuh orang terapi sedunia gitu ya, karena orang hijau gitu ya. Dan mereka biasanya ya gitu, ada lukisan miring sedikit kayaknya pingin dibetulin, kaset miring dikit pingin dibetulin, ada sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, pasti dia pingin segera membetulkan. Biasanya kalau di online coaching gitu ya, pada saat timbang tuh ada yang nimpa dia akan benerin urutannya gitu ya. Seperti itu biasanya orang hijau tuh ya. Oke. Dan yang ketiga di sini ada orang biru. Nah, orang biru ini biasanya dia populer, lucu, seru, suka punya rasa humornya yang tinggi, antusiasnya tinggi, tapi dia suka cepat lupa, ya. Dan dia juga suka kurang konsisten biasanya ya, kurang serius dalam menjalankan hal apapun. Biasanya idenya banyak, heboh, semangat, tapi aku begini, besoknya lupa, nggak tahu mau ngapain lagi ya. Besoknya udah punya ide yang lain, tapi yang kemarin nggak dikerjain. Nah biasanya tuh seperti itu orang biru. Dan yang terakhir adalah warna merah itu yang di atas kiri ya. Warna merah itu biasanya mereka leadership-nya tinggi.
bagus sekali ya. Leadershipnya tinggi, tegas, suka mengatur, tidak mudah mengalah, luas, ya, tidak mudah mengalah, dan juga leadershipnya tadi tinggi juga ya, leadershipnya tinggi, jadi dia kepemimpinannya itu sudah ada. Memang dia orangnya juga keras ya, karena mereka terlalu keras kadang ya, mereka orangnya keras kelemahannya begitu. Jadi teman-teman sekarang mulailah pahami sendiri kepribadiannya masing-masing seperti apa. Yuk coba teman-teman mulai tulis dari sekarang, kira-kira warna apa? Tulis di kolom komentar. Ya, ada yang warna kuning. Oke, ada yang warna biru juga, ada warna merah juga, ya macam-macam. Jadi luar biasa teman-teman. Setelah mengetahui apa yang harus dilakukan, setelah kita mengetahui seperti apa diri kita, kan udah tahu tuh, umpamanya warna biru tuh keunggulannya ini. Nah, itu harus harus dipertahankan. Sedangkan kelemahannya apa itu, umpamanya suka nggak fokus. Kalau umpamanya saya warna biru ya, suka nggak fokus, nggak konsisten. Terus juga hal-hal yang nggak baiknya itu, jadikanlah itu untuk menjadi suatu pelajaran supaya kita bisa nge-blend ke warna yang lain, sehingga kita meningkatkan diri kita gitu, mengembangkan diri kita. Dan supaya kita perlu juga personal development itu sangat penting ya, karena jangan sampai kita merasa umpamanya kita warna biru nih, aku nih warna biru nih, aku tuh kekurangannya kurang antusias, suka cepat lupa, semangatnya naik turun. Nah, jangan sampai hal-hal yang negatifnya itu menjadikan prioritas, sehingga menjadikan itu sebagai alasan untuk kita nggak mau ngapa-ngapain, atau sebagai alasan kalau umpamanya, kamu harus gini, pokoknya ada yang ngasih tahu gitu, mentornya ngasih tahu, kamu sebaiknya kamu gini. Kan sebenarnya mentor itu kan udah lebih lama gitu menjalankan Herbalife-nya gitu, jadi mereka lebih tahu. Nah, jangan sampai menjadikan itu sebagai alasan kita, tools kita untuk kita nggak mau melakukannya gitu ya. Jadi teman-teman harus asah kekurangannya, sedangkan apa yang udah baik terus tingkatkan. Jadi dari situ kita tahu, sehingga nanti kita juga dalam rangka mengedukasi para customer-nya kita bisa lebih profesional gitu ya, nggak baperan gitu ya, karena kita tahu oh ternyata orang itu gitu, ya udahlah kan memang begitu. Jadi kita memang bagaimana caranya mengembangkan orang itu menjadi orang yang lebih baik. Kan Herbalife itu kan mengembangkan orang menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Jadi itulah tugas kita, sebelum kita mengembangkan orang menjadi lebih baik, kita kembangkan diri kita dulu menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Jadi pastikan warna apapun teman-teman sekarang, cobalah mulai kombinasikan warna-warna itu supaya kita menjadi warna-warni dan kehidupan kita menjadi berwarna. Oke ya, setuju ya? Semuanya setuju dan udah siap menyimak semuanya? Oke, oh ada warna ungu juga ya. Oke, campur-campur. Oke, ya. Yang selanjutnya adalah kita harus menjadi different dan unik ya. Jadi setiap dari kita adalah berbeda. Setiap orang itu berbeda gitu ya. Kita kan nggak bisa menjadi orang lain nggak bisa menjadi kita. Kita punya keunikan sendiri, kita punya keunggulan sendiri, nggak usah menjadi orang lain gitu ya. Jadilah diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita menjadi diri kita sendiri yang unik gitu ya, yang menarik gitu ya, sehingga kalau kita menjadi orang yang menarik, nanti kita juga akan menarik hal-hal yang ingin kita tarik gitu. Itu sangat penting gitu ya teman-teman. Kalau memang ingin menjadi magnet di sosial media, di kehidupan sehari-hari, teman-teman harus menjadi orang-orang yang gitu, yang berbeda dan yang unik gitu ya, seperti itu. Oke ya, next. Nah, teman-teman semuanya gimana? Udah paham warnanya masing-masing? Sudah makin bersemangat? Siapa yang bersemangat siang ini? Oke, coba teman-teman semuanya ya, tulis di kolom chat kira-kira apa kelebihannya masing-masing. Coba tulis kelebihan saya apa, tulis di situ di kolom chatnya ya, jadi teman-teman bisa memahami. Kadang-kadang kita tuh banyak orang yang terlalu fokus dengan kelemahannya sehingga kelebihannya nggak ditulis gitu ya. Coba teman-teman sekarang tuliskan di kolom chatnya apa kelebihan dari teman-teman sendiri. Silakan ditulis dulu. Oh, ada yang tegas, pengertian, easy going, yes, luar biasa ya teman-teman. Oke, banyak sekali chat yang semakin ramai. Oke teman-teman, semuanya sudah siap? Kita next saja. Oke, sambil menulis. Oke teman-teman, setelah ini akan ada materi yang sangat luar biasa sekali ya. Dan
sangat luar biasa. Dia adalah kalau the next president team kita, Millionaire Team 7.500 RO, menggunakan tools social media di dalam bisnisnya ini sangat luar biasa, bisnisnya bertumbuh luar biasa. Kita langsung saja menyambut Millionaire Team 7.500 RO, Mas Nasar Arif. Ya. Oke. Sambil menunggu, tetap teman-teman boleh chat ya apa kelebihannya masing-masing. Oke. Sudah siap hadir ya, Mas Hasan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih kita bisa bersilaturahmi di SMU 2 ini. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Nasar, luar biasa. Teman-teman, background saya warna hijau. Ya, itu menandakan bahwa personality type saya adalah hijau, teman-teman, karena saya orangnya agak sedikit detil, tapi agak, kalau bagi Nia itu agak sedikit mendekilkan karena terlalu detil. Kemudian saya pakai warna kuning. Kenapa, teman-teman? Karena setiap laki-laki harus dan pasti ada warna kuningnya. Nggak mungkin tidak ada. Apalagi kalau lagi berhadapan dengan istri masing-masing. Oke. Oke, teman-teman, saya akan share slide saya. Enggak, aku ambil nih anu cas. Enggak, cas. Oke, teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, siang hari ini, langsung live dari Kota Khatulistiwa Kota Pontianak, saya akan coba share tentang materi use where talk yang merupakan filosofi basic atau dasar dari bisnis terbalik kita, teman-teman. Oke, saya harus. Oke, sip, full screen. Oke, teman-teman, sekali lagi perkenalkan, nama saya Nasar dan ini adalah istri saya, Rahmania. Kami berdua dari Kota Khatulistiwa Pontianak, Kalimantan Barat, teman-teman. Dan kami berdua mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim yang menjalankannya, dan insya Allah kita akan menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Amin. Nah, teman-teman, jangan lupa teman-teman, boleh ada sekitar 2.000 orang, lumayan kalau misalkan teman-teman yang ada hadir di sini 2.000-nya langsung follow Instagram kami, Nasarnia _ dan Rahmania Nasar. Lumayan dapat follower gratis 2.000 dalam waktu 1-2 jam, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ini adalah latar belakang kami sebelumnya. Jadi sebelum Herbalife, saya bekerja sebagai karyawan telco di perusahaan telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia, dan alhamdulillah 7 tahun bekerja di sana. Saya secara pribadi mendapatkan banyak rekognisi di perusahaan tersebut. Senin sampai Jumat bekerja sebagai karyawan di tahun 2012. Saya masuk di pekerjaan itu tahun 2005, dan di tahun 2012 saya mendapatkan pekerjaan tambahan waktu itu, yaitu kadang-kadang sebagai seorang kurir, teman-teman. Karena pada tahun 2012 itu Nia sudah mengkonsumsi produk Herbalife dan mulai kecil-kecilan menjalankan bisnis Herbalife. Jadi kalau ada produk yang harus diambil di Menara Dea waktu itu, karena kebetulan kantor pusat kantor saya itu dekat sekali dengan Menara Dea, jadi sore sebelum saya pulang, saya harus ke sana untuk ngambil produk kemudian bawa ke rumah kami. Rumah kami waktu itu kami tinggal di Condet, Keramat Jati, teman-teman. Nah,
kemudian Senin sampai Jumat seperti itu, mulai tahun 2012 menjadi kurir. Kemudian Sabtu Minggu saya kemudian ada pekerjaan tambahan teman-teman, yaitu menjadi bapak rumah tangga. Jadi Sabtu Minggu itu adalah kerjaan saya, karena pada saat Sabtu Minggu itu ada kesempatan buat Mia untuk pergi ke sistem populer waktu itu di home setiap Sabtu, kemudian itu SDS. Oke. Dan alhamdulillah tabarakallah teman-teman, 2012 mengenal Herbalife, 2013 saya ikut 2012 akhir saya ikut SDS, dan alhamdulillah 2013 atau hampir setahun setelah kami mengenal Herbalife, saya memutuskan untuk resign dan full time bersama Mia untuk menjalankan bisnis Herbalife. Yang awalnya kami menjalankan bisnis Herbalife ini dari Jakarta. Setelah resign, saya kemudian pulang kampung ke tempat istri saya di kota Pontianak, dan sampai sekarang kami tinggal di Pontianak, teman-teman. Oke. Nah, kami diperkenalkan oleh Herbalife oleh sponsor kami yang luar biasa, team member dari Tangerang, Mbak Lina Chandra. Saya kurang paham cerita detailnya gimana saya bisa bertemu dengan beliau, karena dia yang pertama kali tiktokan dengan beliau. Tapi menurut yang pernah saya dengar bahwa dia mendapatkan kontak Mbak Lina itu dari sebuah flyer pada saat waktu hari Sabtu atau Minggu itu kami jalan-jalan ke mall. Nah, dia pun nggak tahu siapa yang ngasih waktu itu, pokoknya di tasnya ada flyernya Mbak Lina. Hingga cerita akhirnya beliau menjadi sponsor kami, dan mentor kami yang luar biasa, Pak Jose Risa dan Bu Mary. Kalau buat mereka bertiga. Oke, masuk ke materi teman-teman. Yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah konsep dasar Herbalife, yaitu use, gunakan produknya, kemudian wear, kenakan brand Herbalife-nya, dengan top bicarakan kepada orang lain. Kenapa ini menjadi penting teman-teman? Karena apapun kondisinya, mau nggak ada pandemi, mau pandemi atau pandeminya berkepanjangan, ini adalah konsep dasar yang selalu ada yang harus kita lakukan selama kita mau berbisnis Herbalife sepanjang hidup. Yaitu use, gunakan produknya, wear, kenakan brandingnya, kemudian top bicarakan kepada orang lain. Nah, mungkin dengan adanya situasi dan kondisi yang saat sekarang banyak challenge, mungkin media atau caranya mungkin yang akan mulai berbeda. Oke? Sama halnya dengan misalkan dulu kita mengenal yang namanya IQ, ada namanya EQ, ada namanya SQ, dan sekarang teman-teman ternyata sekarang ada lagi namanya DQ, Digital Question. Nah, jadi proses itu akan berlanjut terus, tapi yang teman-teman harus pahami bahwa konsep dasar Herbalife tidak akan pernah berubah kalau kita ingin sukses, yaitu use, wear, top. Oke. Yang pertama adalah use. Oke. Nah. Oke. Jika teman-teman ya serius di Herbalife, maka konsumsi produk adalah yang utama dan dapatkan segala hasil produknya. Ya, alasannya bisa banyak macam. Ya, kalau saya dulu alasanin produk Herbalife karena dipaksa olehnya. Saya nggak boleh keluar rumah untuk pergi ke kantor kalau saya tidak menghabiskan 1 gelas shake dairy waktu itu. Ya, tapi secara inti ada 2 alasan yang teman-teman gunakan, baik itu untuk alasan pribadi mengkonsumsinya maupun untuk alasan bisnis. Tapi intinya, apapun alasannya, kalau teman-teman beli Herbalife, harus gunakan produknya. Oke. Meskipun mungkin untuk yakin dan cinta dengan produk ini itu butuh proses. Itu persis sama yang saya alami dan lakukan teman-teman. Oke. Oke. Dan ini selanjutnya saya akan kami pun meskipun awalnya saya dipaksa oleh Nia, tapi kami pun akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan hasil produk yang belum maksimal menurut kami. Jadi masih proses untuk menuju yang level-level yang lebih tinggi. Tapi yang penting pada setiap step yang kita ada sekarang, kita harus berusaha yakin bahwa hasil produk dalam tubuh kita adalah kunci utama kalau kita ingin sukses. Karena ini adalah showroom atau paling mudah buat kita untuk membicarakan nanti kepada orang lain, ya. Nah, ini adalah hasil produk dari Mia. Jadi yang kiri itu Agustus 2010 itu hamil anak pertama kami, itu belum mengenal Herbalife teman-teman, ya. Kalau orang hamil kan wajar
semuanya membesar, dan itu dialami oleh Nia waktu itu. Semuanya membesar teman-teman, sampai hampir 90 kilo pada saat hamil. Kemudian setelah melahirkan 73 kilo stuck, sampai ketemulah kami dengan Herbalife. Hampir 2 tahun, kami hampir 2 tahun, Nia masuk 73 kg, dan bisa balik ke berat awal waktu itu sekitar 50-an. Oke. Di foto yang kanan itu adalah Oktober 2016, itu adalah hamil anak kedua. Itu kami sudah mengkonsumsi keluarga Herbalife. Teman-teman bisa lihat, memang besar karena hamil, tetapi teman-teman bisa lihat bahwa dengan Nia, badan Nia itu tidak terlalu membesar seperti pada saat hamil anak pertama kali. Itu luar biasanya Herbalife, teman-teman. Di bagian perut pasti membesar karena itu adalah janin di situ, tetapi bagian yang lain itu sangat luar biasa. Perbedaannya antara tahun 2010 dengan 2016. Oke, itu Nia. Nah, sekarang ini saya teman-teman, ini hasil produk saya berproses. Saya mulai minum Herbalife tahun 2012, tapi lihat penampilan saya tahun 2014. Ini adalah foto visa saya pada saat itu mau ke LA, ke Summit of Honors ke Hawaii waktu itu, ke Honors. Itu saya 33 tahun 2012, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa zoom. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, meskipun penuh perjuangan, berliku untuk mencintai produknya. 2019, teman-teman bisa lihat, tahun boleh bertambah, tapi luar biasanya umur saya berkurang, teman-teman. Thank you Allah, thank you Herbalife. Ya, jenggot ada yang makin panjang, tapi luar biasa. Banyak orang bilang, semakin awet muda. Oke. Nah, ini yang saya maksud teman-teman, bahwa kita kalau misalkan nanti punya pasangan, punya customer yang awalnya skeptis dengan produknya, kemudian tetap minum, tetap tawarkan kepada mereka, jangan putus asa, karena itu pun terjadi dengan saya. Sehari-hari saya hidup dengan Nia, tapi saya minumnya di awal itu dengan penuh keterpaksaan, teman-teman. Akhirnya lama-lama menjadi jatuh cinta dengan produk Herbalife. 2009 itu adalah foto saya sebelum dengan Herbalife, masih di kantor, saya kurus. 2012 masih tetap kurus. 2012 pada saat ini adalah foto rekognisi milenial, masih tetap kurus, teman-teman. Kita lihat di tahun 2013 masih tetap kurus. 2014 di foto yang di tengah itu masih tetap kurus, teman-teman, bahkan tambah kurus. Kemudian Nia waktu itu kayaknya sulit untuk diprogram pakai naik berat badan, diprogram pakai skin. Nah, muncullah foto yang baju putih itu, tapi tetap kurus, teman-teman. Ya, sabar. Dan waktu itu saya merasa, ya saya minum, tapi memang belum nasibnya untuk naik berat badan waktu itu. 2013 kurus, teman-teman. 2015 kembali lagi, 2000 selanjutnya kurus terus. Tapi yang luar biasa pada saat ini, teman-teman, 2018 pada saat menjadi MC di Spektakuler, saya masih kurus, teman-teman, tapi diminta oleh corporate untuk menjadi MC. Untungnya bisa pakai jas, jadi kekurusan saya itu agak sedikit tertutupi. Tahun ini pokoknya baru 2 tahun belakang ini, teman-teman, guys, saya mulai konsisten untuk makan produknya. Dan itu terjadi kenapa? Karena saya menghilangkan ilusi-ilusi saya dalam pikiran saya bahwa saya adalah orang, meskipun banyak makan, meskipun minum shake banyak, meskipun minum pipih-pipih setiap hari, saya akan bisa turun berat badan. Itu ilusi saya yang sebelumnya. Tetapi pada saat waktu itu, tahun 2018, saya mulai melihat Instagram, saya melihat bodinya fit couple, saya melihat style, saya melihat, wow, mereka bisa, kenapa sih nggak bisa juga? Dari situlah saya mulai meyakinkan diri saya bahwa saya pun bisa, teman-teman. Dan akhirnya alhamdulillah, Masya Allah, terkencang minum produknya, kemudian aktif berolahraga, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, saya naik 11 kilogram, teman-teman. Nah, Nia turun 28 kilogram, saya naik 11 kilogram. Nah, dan momentumnya pas, teman-teman. Pada saat saya mulai naik berat badan, ya, meskipun belum ideal banget, ya, karena yang six pack itu baru punggung saya. Nah, kalau masih udah agak hilang karena ada puasa, tapi perutnya belum six pack, teman-teman. Masih banyak PR buat saya. Meskipun ada orang bilang di usia 40 tahun itu akan sulit untuk membentuk badan, tapi insya Allah saya akan berusaha keras untuk, insya Allah pasti saya bisa, karena ada produk Herbalife dan kita sekarang bergaya aktif. Oke. Dan bertepatan dengan hal tersebut, saya pun memulai untuk berani untuk memfoto,
men-share aktivitas olahraga saya, badan saya full dari kaki sampai ujung rambut di Instagram atau Facebook sosial media kami Bapak Ibu sekalian. Jadi terus terang dulunya saya nggak Instagram, saya main Facebook, tapi belakangan saya nggak terlalu aktif Facebook karena saya diolok-olok atau dibully oleh tim saya, katanya wajar kalau misalkan teman-teman lagi sedih bahwa ternyata Facebook itu cocoknya untuk apa? Untuk orang yang berusia 10 tahun ke atas katanya. Tapi no problem teman-teman, apapun teman-teman lakukan, insya Allah rezeki Allah itu tidak akan kemana-mana teman-teman. Mau Instagram mau Facebook, cuma kebetulan saya dengan istri saya sekarang fokus di Instagram teman-teman. Oke. Nah, itu adalah kunci teman-teman bahwa hasil produk saya itu ada steppingnya teman-teman. Dulu saya hanya minum shake, PPP sedikit-sedikit kemudian energi. Tapi ternyata dengan mengikuti trainingnya yang dilakukan oleh korporat, kemudian melihat perkembangan badan dari distributor Herbalife yang semakin tinggi mereka, semakin mereka berusaha untuk minum produknya lebih banyak, bergaya hidup aktif dan sehat sehingga mendapatkan body yang lebih bagus lagi. Jadi sekarang alhamdulillah semua produk di Indonesia, alhamdulillah masya Allah tabarakallah sudah kami konsumsi teman-teman. Bahkan anak saya, disclaimer teman-teman, sehari-hari tidak mau minum air putih tanpa alu. Sekarang meningkat lagi, tidak mau minum air putih kalau bukan network teman-teman. Luar biasa. Jadi tabarakallah masya Allah tabarakallah, semua produk mari kita konsumsi sama-sama, apapun itu meskipun tidak ada manfaatnya, konsumsi saya teman-teman ya. Oke, dan bukan cuma buat saya dengan Nia dan anak saya Bapak sekalian, orang tua kami, mertua kami secara konsisten setiap bulan kami selalu kirimkan produknya, apa yang kurang kami langsung kirim, dan itu rutin tiap bulan kami tanyakan, kalau habis harus dihabiskan, jangan irit-irit. Kenapa? Karena ini makanan, apalagi dengan pandemi sekarang kita butuh nutrisi dan tubuh yang baik buat teman-teman. Nah teman-teman, ini yang luar biasa di produk kita bahwa produk kita ini bukan produk abal-abal teman-teman. Mungkin banyak yang mau menyamakan, mau mencoba menyamakan, tapi tidak akan bisa. Kenapa? Segala produk kita, ya, terutama produk yang semua produk teman-teman, cuma di sini ada 3 yang ditampilkan, itu melalui proses yang panjang sekali, testing yang panjang sekali. Bahkan setelah testing sekarang pun masih terus melakukan testing teman-teman, tidak pernah berhenti. Supaya apa? Supaya kualitas kita itu selalu baik dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi dengan pandemi sekarang. Saya pikir para ilmuwan-ilmuwan yang ada di belakang sana, yang scientific leadership sekarang lagi memutar otaknya, melakukan testing lagi, melakukan formulasi lagi, bagaimana caranya Herbalife menghasilkan produk yang luar biasa lagi buat kita gunakan. Kenapa? Itu tadi, karena konsep dasar bisnis Herbalife kita adalah apapun masalahnya, apapun zamannya, teman-teman mau milenial, mau baby boomer, Gen X, Gen Z nantinya tetap harus mempergunakan produknya. Oke. Nah, ini yang penting teman-teman. Ya, sebagai distributor Herbalife, apalagi teman-teman sekarang sudah minimal supervisor, makan produknya yang banyak dan teman-teman harus business. Apa yang dimaksud dengan business teman-teman? Business adalah kita memakan makanan sehat sesuai yang teman-teman arahkan, sarankan kepada para customer atau peserta teman-teman. Itu namanya business. Jangan sampai teman-teman bilang, pagi minum shake, campur PPP, minum alu, malam minum network, tapi teman-teman tidak melakukan sama sekali. Teman-teman hanya minum shake karena irit. Jangan, itu namanya nggak business. Itu sama dengan tidak jujur teman-teman. Harus business. Ya, pada saat misalkan kami kelas diet online, sebelum mulai kita memberi meal plan kepada mereka, kemudian mereka ada grocery list, kita minta mereka untuk mempersiapkan paling tidak 3 hari sebelum kelas sudah mereka belanja. Kita pun sebagai coach, kita pun sebagai member Herbalife, konsultan Herbalife juga harus melakukan hal yang sama. Juga ke supermarket untuk membeli peralatan tersebut. Itu hanya business. Jadi kita minta ke mereka untuk aktif olahraga, kita harus dengan olahraga teman-teman. Ya, jadi business, makan produknya, lakukan teman-teman yang apa teman-teman sarankan kepada para customer teman-teman, ya, business. Nah, itu yang use, teman-temannya use, kuncinya adalah use. Yang kedua adalah wear, kenakan.
kenakan atau pakai apapun yang membuat orang lain itu penasaran, timbul tanda tanya, dan ingin tahu apa sih Herbalife itu, ya? Kenapa sih setiap saya melihat memandang ke arah kanan ke kiri segala arah itu banyak orang yang pakai Herbalife, banyak bawa botol, banyak baju Herbalife. Kita pun seperti itu. Nah, kenakan teman-teman, dimanapun teman-teman beraktivitas, ya, branding Herbalife itu bisa diartikan sebagai kita untuk diri kita sendiri. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita biasakan untuk mempergunakan brand Herbalife. Oke, kemudian brand Herbalife juga ini bisa juga dilakukan oleh Herbalife Company. Ini sudah sangat luar biasa teman-teman. Jangan takut. Kita ada si A7, kita punya atlet Indonesia berprestasi, semuanya sudah mengkonsumsi dan bekerja sama dan berpartner dengan Indonesia dengan Herbalife teman-teman. Jadi ini seharusnya membuat daya image kita itu untuk mengenakan ini tidak malu-malu lagi, tapi justru akan semakin tinggi. Makanya jangan takut gunakan dan Herbalife teman-teman. Ini pun saya lakukan pada saat waktu itu saya memulai bergaya hidup aktif. Saya mulai untuk memaksa diri saya untuk rutin pergi nge-gym tiap hari. Awalnya saya selalu minum, bawa tehnya, kemudian saya setelah selesai saya kocok-kocok untuk minum shake. Awal ini adalah yang di slide teman-teman itu adalah PT saya. Dan awalnya dia bertanya apa itu shake, gimana rasanya, saya cobakan dan berkembang waktu. Setiap hari dia membantu saya, ya dulunya saya pakai brandingnya, alhamdulillah masalah tabarakallah, sekarang saya branding teman-teman. Anda pakai brandingnya, buat orang di sekitar Anda juga melakukan yang sama, ya. Saya branding dia teman-teman, saya minta dia pakai itu pada saat dia live di Facebook, di Instagramnya. Dia nggak punya baju, saya kasih baju. Dan alhamdulillah sekarang beliau juga sudah mengikuti Herbalife teman-teman. Jadi lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan, ya. Use, wear. Nah sekarang adalah yang ketiga adalah talk teman-teman. Bicarakan. Nah ini yang sekarang banyak perbedaan antara ada shifting antara yang dulu yang bisa kita lakukan dengan yang sekarang teman-teman. Ya dulu talk ini bisa dilakukan secara one on one, bicara langsung. Yang sekarang agak sedikit kita kurangi bicara langsungnya. Yang sekarang banyak dilakukan adalah melalui chat atau video call teman-teman. Kemudian bisa juga kita bicarakan secara masif. Oke, masif itu misalkan kita set party, kita undang banyak orang, kita berbicara di depan, itu masif juga, banyak yang bisa mengikuti. Kemudian yang sekarang banyak lakukan karena terkait dengan adanya challenge yang sekarang, itu kita bisa melakukan broadcast teman-teman, ya, di apapun itu, di SMS mungkin ada sedikit terbatas sekarang, di grup, di WhatsApp, dan ada posting sosial media. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dulu secara offline itu sebenarnya juga bisa kita lakukan sekarang secara online. Ya, medianya saja yang beda. Kita tetap harus gunakan produknya, kita gunakan brandnya, dan yang ketiga kita harus tetap, kalau kita disuruh tiap hari bicarakan, itu pun kita harus bisa lakukan meskipun dengan media yang berbeda sekarang. Oke. Terus kalau kita mau bicara kepada orang lain, kepada siapa kita bisa melakukan tersebut? Teman-teman sudah paham, ya? Ada dua tipe orang yang bisa kita ajak berbicara. Ada orang yang belum kita kenal, tapi jauh lebih banyak yang kita kenal, dan jauh lebih banyak lagi adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Itu semuanya perlu kita ajak berbicara. Apa yang kita bicarakan? Tidak usah banyak-banyak. Pembukaannya mungkin banyak sebagai pembukaan di masa sebelum berbicara ke ini, tapi ini ada dua hal teman-teman. Bicarakan produk Herbalife. Oke, kemudian yang kedua apa? Bisnis Herbalife. Hanya itu, simpel saja teman-teman, ya. Jadi siapapun bisa melakukan. Makanya kalau kita berpegang kepada filosofi tadi, use your talk, insya Allah siapapun bisa melakukan teman-teman, ya. Nah sekarang ini banyak yang kami lakukan teman-teman. Kalau kemarin bilangnya use where talk, sekarang adalah use where chat, use where posting. Nah, sama aja teman-teman. Saya masuk sedikit kepada apa yang kami lakukan terkait dengan sosial media adalah kami sekarang melakukan talk kepada orang-orang yang kami kenal, kepada CME kami, kepada orang yang tidak kami
kenal itu melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WhatsApp, dan melalui Zoom. Oke? Apakah cuma 4 ini? Enggak, banyak. Bisa Twitter, bisa YouTube, dan banyak hal. Cuman yang biasa kami lakukan adalah paling tidak 4 ini, teman-teman. Oke. Ini yang kita perlu catat bahwa teman-teman, maaf putus ya. Oke. Bentar guys, laptop saya putus. Oke, kembali lagi teman-teman. Nah, saya bicaranya agak cepat teman-temannya, selain karena waktu juga karena memang karakter saya itu kalau bicara memang kalau tidak terkontrol pasti saya bicara cepat. Nah, ini yang perlu yang perlu kita cermati bersama bahwa gunakan personal sosmed platform buat permulaan menggali COI. Ini mungkin sangat pas buat teman-teman yang baru mau belajar atau sekarang lagi belajar mengenai sosial media. Yang pertama adalah ini adalah bagus buat kita untuk menggali COI kita yang dulu, ya, oke. Makanya pada saat kita menggali COI, yang perlu kita perhatikan atau yang bisa kita posting adalah yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah jenis postingan apa yang ingin kita share di Facebook atau Instagram. Ini penting teman-teman, ya. Kalau misalkan teman-teman suka masak, hobi masak, itu bisa. Berarti teman-teman akan nanti banyak meng-cover atau mungkin COI teman-teman itu kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman banyak Instagramnya atau misalkan Facebooknya itu adalah teman-teman laki-laki yang suka olahraga, teman-teman bisa memposting pada saat teman-teman melakukan aktivitas olahraga. Kemudian teman-teman bisa memposting hasil selama program atau testimoni. Oke. Saya kasih sedikit contoh mantra atau jampi-jampi atau ayat yang sangat powerful kalau kita ingin share sosial media. Oke. Biasanya yang intinya tadi tidak kita kayak jual-jual mahal lah. Kita mau mereka tahu apa yang kita minum, tetapi kita agak jual mahal atau jualan terselubung. Oke. Teman-teman bisa memilih kata-kata seperti ini, ya, dan bisa mengajarkan ke timnya yang ingin juga belajar untuk posting pada saat melakukan testimoni di sosial media. Buka dengan kalimat seperti teman-teman. Pengalaman saya pada saat mengikuti program ini adalah bla 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 bla. Silakan lanjutkan. Pembukanya itu. Pengalaman saya selama ikuti program di NC, pengalaman saya selama ikut program kelas online, sehat dan segala seterusnya, silakan. Itu adalah jampi-jampi atau mantra yang bagus buat kita posting untuk menarik perhatian dari COI atau orang-orang yang tidak kita kenal. Oke. Kemudian kita bisa sharing pengalaman pribadi kita teman-teman pada saat liburan, pada saat sama keluarga. Kemudian, nah ini tadi apa yang disukai tentang program. Nah itu jampi-jampinya gitu teman-teman. Ya, sehingga program apa tuh? Saya juga nggak, pokoknya saya masuk di NC ini, saya masuk di program oleh coach ini. Follow aja dia, terus tanya dia, siapa yang kasih tahu? Bilang aja saya yang kasih tahu. Itu namanya referensi. Kemudian yang paling penting adalah belajar untuk konsisten dulu teman-teman. Pada saat kita belajar untuk sosial media, yang pertama adalah konsisten dulu. Jangan pedulikan dulu postingannya harus cantik, harus bagus. Yang penting konsisten dulu. Nanti secara bertahap, setelah ikut nanti yang namanya FOT, teman-teman pasti tahu. Setelah konsisten, postingan yang apa lagi yang bisa meningkatkan engagement, yang bisa membuat follower kita itu tertarik untuk program, ya. Yang penting pertama adalah konsisten posting dulu, konsisten posting. Nanti di slide beberapa slide saya akan jelaskan tentang algoritma sosial media. Oke. Selanjutnya adalah
Yang pertama adalah fitur Facebook teman-teman ya. Milenial pasti banyak tahu tentang Facebook ya, banyak bisa digunakan ya. Saya dari kuliah sudah mempergunakan ini. Saya Instagram baru 2 tahun terakhir, tapi sekarang saya lebih aktif di Instagram teman-teman, karena saya baru tahu ternyata dari berdasarkan durasi range umur dari Pak Kali tadi, ternyata saya masih milenial, masih milenial ujung. Jadi oke lah, tapi yang masih pas untuk di Instagram. Oke, di Facebook ini yang saya nggak terlalu aktif teman-teman sekarang. Dulu aktif, sekarang sejak saya dibundi, saya sekarang mulai mengurangi, saya lebih aktif di Instagram, tapi saya tetap posting teman-teman. Apalagi sekarang karena Instagram, WhatsApp dengan Facebook itu satu keluarga, satu ibu satu ayah. Padahal kita posting di satu platform itu bisa tershare ke semua platform teman-teman. Jadi lebih enak sekarang ya. Kita history WhatsApp itu masuk ke Facebook kita. Kita posting di Instagram itu masuk ke Facebook kita. Jadi luar biasa teman-teman. Itu sangat membantu kita. Jadi kita ngomong talknya kepada orang lain itu sangat luar biasa powerful ya. Yang kita posting ya pada saat kita olahraga, pada saat kita liburan, pada saat kita sepedaan, pada saat kita gym, kemudian welcoming atau rekognisi para peserta ya, kata-kata yang bersayap supaya mereka paham ya, mereka tertarik. Apa sih kok sekarang tiba-tiba ngerasa yang dulu itu posting, sekarang kok tiba-tiba buka kelas apa sih itu? Seperti itu teman-teman. Kemudian ini juga yang biasa saya lakukan, saya di direct message ya. Biasanya yaitu saya biasa tapi nggak rutin, tapi kadang dilakukan misalkan tentang hasil produk, running direct message Facebook. Kemudian terakhir saya lakukan itu saya posting di grup Facebook itu. Kebetulan saya lihat banyak teman-teman saya yang sebelumnya kerja di perusahaan sebelumnya itu sekarang kok mereka juga jualan online. Mereka masih di pekerjaan sebelumnya dan mereka jualan online juga. Makanya saya sekarang saya lihat sini jualan online juga, tetap kerja di sana. Saya broadcast tentang teman-teman Om dan FDS itu saya lakukan ya. Saya pilih orangnya, jadi nggak terlalu menyita waktu di sini. Kemudian take foto sama dengan teman-teman para customer kita atau peserta kita yang sudah mendapatkan hasil produk, kita posting, kemudian kita tag supaya apa, teman-teman dia juga meskipun orang ini belum aktif di sosial media, tapi teman-temannya mungkin aktif dan dia melihat dia sudah turun berat badan loh. Nah ini dia bisa membuat kita membuat orang ini membawa referensi kepada kita. Nggak terlalu lama di Facebook teman-teman. Nah sekarang kita ke WhatsApp. WhatsApp itu banyak fiturnya teman-teman. 4 yang basic, direct message, chat yang biasa, kemudian broadcast, kemudian grup, powerful, kemudian ada WA story atau WA status. Oke. Nah kami sangat menyukai dalam menggunakan WhatsApp ini teman-teman, sangat powerful buat kami. Kenapa? Karena setiap duitnya masuk kami bisa kelompokkan ya di WhatsApp ini. Banyak, sini salah satunya teman-teman. Misalkan dari total list yang masuk dari penamaannya saja kami akan bisa mengkategorikan, mencari, membantu kami melakukan searching. Jadi misalnya total list yang masuk, kami sudah atur penamaannya, itu bagusnya kalau misalkan di WhatsApp. Kemudian kami juga bisa menandai, misalkan pada saat list yang masuk, kemudian kita melakukan closing, ternyata mereka itu sudah mengkonsumsi Herbalife atau sudah member, maka kami langsung kasih tanda orang ini, kami bilangnya blacklist teman-teman, bahwa orang ini tidak boleh kami follow up lagi. Ataukah kalaupun di kemudian hari dia melakukan chat ulang, kami tahu ini sudah Herbalife, tidak boleh kami utak-atik lagi. Kemudian kalau misalkan sudah mereka kita closingkan, kita pun ubah namanya. Itulah powerfulnya WhatsApp teman-teman ya. Itu bisa jadi bank data kita untuk mempermudahkan kita untuk melakukan nanti follow up kepada siapa yang kita ingin follow up. Calon customer, mantan calon customer, tim dan segala macam. Oke, banyak. Kemudian, ini yang direct message, ini yang terbaru yang saya lakukan teman-teman. Oke, kita informasi teman-teman tahun kemarin, karena tuntutan Instagram, bukan sih, tapi karena saya ingin breakthrough dengan apa yang di otak saya yang tidak bisa 10 tahun itu six pack. Tahun kemarin saya mengikuti training di Bandung selama 3 hari dengan Adira Institute teman-teman. Nah, ternyata dari situ saya berkenalan dengan banyak PT-PT dari seluruh Indonesia teman-teman. Ratusan, hampir 150 waktu itu angkatan saya lah angkatan yang paling banyak selama Adira bikin kelas. Jadi saya itu banyak cowok di situ teman-teman.
kemarin saya melakukan direct message. Ini contohnya saya ke Bro Rodney dari Papua. Saya broadcast, saya buka broadcast teman-teman, karena ini ada, saya spesifik pakai nama, kemudian saya kirim foto kalau mudah-mudahan dia kenal saya. Bro, selamat siang Bro Rodney, saya Nasa dari Pontianak, teman sangkatan dari Institut 2019 Bandung, mudah-mudahan kenal saya. Oh iya, kurang lebih 8 tahun saya menjadi personal coach dalam pengembangan berat badan dan lebih dari 300 orang di komunitas saya. Saya melihat background dan pemahaman Bro sangat cocok bergabung dalam komunitas ini juga. Dan saya mau mengajak untuk melihat peluangnya terlebih dahulu join the opportunity via online jam 13.00. Pak Asali ini cibis Pak. Izin. Agar lebih clear pemahamannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang saat ini kita semua sedang hashtag di rumah saja. Oke. Nanti saya akan share link untuk join via Zoom live jika bersedia. Saya kirim foto pada saat saya foto biar dia kenal. Itu saya lakukan, saya bertahap teman-teman. Per 10 orang saya direct message untuk mengajak dia untuk ikut home. Setelah ikut home, nanti habis itu selanjutnya saya akan ajak untuk ikut FTS. Oke, pakai WhatsApp. Kemudian broadcast, ini juga bisa kita lakukan teman-teman. Broadcast kepada orang-orang yang pernah masuk list tapi tidak program, itu bisa kita juga lakukan. Karena kalau kita melakukan forward itu sekarang terbatas hanya maksimal 5 kali forward, agak ribet. Kalau mau cepat itu daftar siaran. Ini juga ada keterbatasannya. Kenapa? Hanya orang-orang yang pernah men-save nomor kita, dia baru menerima, kalau nggak salah ya, menerima broadcastan kita. Oke, makanya setiap kami balas chat pada saat closing, kalau dia closing maupun tidak closing, kita harus biasa kami selalu minta tolong save nomor saya. Tolong save nomor saya. Gunanya ini. Seringkali kami akan melakukan broadcast kalau pembukaan kelas baru, ada hal yang baru, kita broadcast. Itu lebih mudah karena tidak kuat-kuat. Kalau kuat itu satu orang berapa kali kuatnya. Kalau broadcast itu bisa banyak langsung. Kemudian di WhatsApp pun kita bisa melakukan pengelompokan teman-teman. Kita bisa memformulasikan mana customer kita yang sudah 25%, mana yang 35%, dan seterusnya. Ini gunanya untuk apa? Karena untuk nanti gunakan untuk broadcast list teman-teman. Untuk 25% pada saat ada promo-promo dari corporate, pada saat promo-promo promo hampers kemarin itu sangat berguna. Jadi kita akan searching. Jadi pada saat kita bikin broadcastnya ini cocok 20% atau 30%, karena kita untuk membroadcast. Kita tidak akan selalu broadcast teman-teman. Nah, itu powerful-nya WhatsApp ini. Oke. Kemudian WhatsApp ini pun kita sekarang gunakan untuk kelas online kami teman-teman ya. Ada yang menggunakan Telegram, kami sekarang masih menggunakan WhatsApp teman-teman. Karena kebiasaan. Karena kalau misalkan dan kami sekarang bikin kelas itu berdasarkan tim kami, jadi kami pecah-pecah. Kalau misalkan satu tim yang sudah di-up lebih 256, artinya dia bisa buka 2 kelas pakai WhatsApp. Oke, jadi kami sekarang pakai, ini sangat power buat kami karena WhatsApp ini kita bisa atur siapa yang bisa broadcast, chat, bisa diaktif saja akses semua peserta. Dan ini sekarang kami lakukan teman-teman di kelas kami di online ini, ada 2 grup ofisial untuk peserta, seluruh peserta di sini, kemudian grup privat antara kami dan hanya peserta kami saja. Dan itu sangat powerful dan bermanfaat sekali dan memanfaatkan platform WhatsApp ini teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah WhatsApp status teman-teman, atau WhatsApp status lah ya. Ini secara pribadi saya sangat sarankan teman-teman karena mudah. Oke, lakukan ini karena lakukan ini selama 3 sampai 4 kali 5 hari teman-teman. Gampang, tinggal copy paste dari apa yang teman-teman posting. Kalau gampang tinggal klik status, kirim, udah. Oke, dan tidak perlu membutuhkan banyak caption. Saya kalau misalkan lagi malas, saya tidak pernah pakai caption. Tinggal ngambil foto yang di beranda saya, di kumpulan foto saya update status. Ini sangat bagus teman-teman, terutama orang-orang yang sudah save nomor kita atau COI kita. Ini sangat bagus ya. Karena kalau misalkan mereka kan juga rutin akan melihat status dia, kemudian lihat status siapa yang status, mengupdate status. Kalau misalkan tertarik, dia akan mudah langsung klik chat reply dari kita. Jadi simple tapi bisa powerful kalau bisa teman-teman kita manfaatkan bersama. Dan karena simple dan mudah. Kemudian, nah ini masih ke yang Instagram teman-teman. Oke, kenapa
jelas tadi bahwa shifting sekarang bahkan ekonomi kita nantinya akan banyak didominasi oleh milenial, dan Instagram ini adalah mainannya orang milenial, teman-teman. Dan apa namanya, topnya kita itu lintas batas, teman-teman, ya, lintas batas, lintas negara, ya. Jadi sangat powerful sosial media ini, ya, Instagram. Dan yang paling penting adalah Instagram ada algoritmanya, teman-teman, ada aturannya. Saya akan jelaskan di slide saya terakhir. Oke, saya saja. Kemudian di Instagram ini banyak fitur-fiturnya, teman-teman, banyak sekali, ya. Kalau kita bisa manfaatkan, jangankan semua, 2 atau 3 saja fitur yang kita bisa manfaatkan, itu hasilnya akan sangat luar biasa, teman-teman, ya. Yang penting teman-teman coba dulu. Sama dengan yang foto saya itu, saya belajar untuk live IG, teman-teman, yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan, ya. Ya belajar, karena ternyata berdasarkan informasi dari teman-teman itu bisa nanti meningkatkan engagement kita. Apa sih itu engagement, Mas Nasar? Nanti di FOT, teman-teman, semuanya akan dibahas tuntas di sana. Oke? Ada feed, ada tag, ada DM, ada IGTV, ada stories. Oke. Nah, cuman saya sedikit akan jelaskan basicnya bahwa seperti yang di binding agreement tadi, ya, kita tidak boleh melanggar. Di postingan kita pun itu jangan sampai kita melanggar, teman-teman. Apalagi kalau kita nama brand Herbalife, guys, teman-teman, harus diwanti-wanti. Jangan pernah memposting yang sifatnya itu mengecam atau menghina fisik, jangan. Itu akan kena undang-undang. Kemudian, nah itu Pak, jangan copy paste 100%. Kalaupun teman-teman mau copy paste, cantumkan itu sumbernya dari mana. Oke? Kemudian posting gambar tanpa izin, nah ini juga banyak teman-teman, ya. Banyak kejadian. Makanya kalau kami posting kami, kemudian kami banyak on program orang, sehingga kami bisa posting hasil produk menarik. Jadi banyak minum produknya, brand talk kepada orang lain, sehingga testimoni orang banyak yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk posting. Kemudian jangan posting rasa takut yang berlebihan, mentang-mentang sekarang misalkan lagi butuh datang tuh kita channel video yang menyeramkan supaya orang begitu, jangan, teman-teman. Itu bukan Herbalife banget. Kemudian gambar produk hard selling, wow, pasang produk diskon sekian, kemudian harganya sekian, kalau sekian, jangan, guys, jangan. Nanti saya akan jelaskan kenapa jangan. Kemudian respon komen negatif, wah, saya juga akan jelaskan nanti di algoritma. Jangan sampai ada di belakangnya. Intinya segala apapun yang kita lakukan responnya harus positif, teman-teman. Ya, akan berbalik kepada diri kita. Kalau kita responnya negatif, itu artinya negatif juga terus akan balik ke kita. Jadi jangan lihat terus komen orang, lihat bagaimana kita bisa meresponnya. Kemudian yang saya sarankan adalah teman-teman, kalau mau copy paste, lakukan edukasi, teman-teman. Lihat saya postingannya akan ambil di Google, mungkin temanya sama dengan tidak harus, teman-teman, harus ada effort. Kemudian yakin, oh ternyata ini Instagramnya ini bukan Instagram abal-abal, bukan Instagram kaleng-kaleng, orangnya ada, dan betul dia selalu muncul di Instagram, di IG story dan segala macam. Kemudian sering update story, ini penting juga. Kemudian naikkan engagement. Nah, tadi saya bilang untuk awal yang penting frekuensinya posting. Kemudian nanti lama-kelamaan kita harus tahu bahwa kita harus menaikkan engagement. Apa itu engagement? Di FOT, guys, ya. Nggak ada waktu kalau di sini, karena di FOT akan jauh lebih di-share oleh orang yang sangat luar biasa. Kemudian biasakan bikin post viral, karena ini akan menjadi free marketing buat Instagram, teman-teman. Gimana caranya? Ya coba aja cari, lihat aja postingan orang, siapa yang banyak view-nya, itu jadi sekian ribu, itu viral, itu izin. Bisa nggak saya postingnya, ya saya lakukan juga hal yang sama. Ya, nanti teman-teman akan punya ilmu untuk melakukannya. Nah, sedikit Mas, untuk Instagram ini, untuk posting itu ada juga aturannya, ya teman-teman. Bukan aturan pasti, tapi ini yang kami lakukan, teman-teman. Ada namanya 9 diamond, ya. Kenapa 9 diamond? Karena pada saat kita buka Instagram ada 9 kota yang langsung muncul, itu namanya 9 diamond. Itu bisa kita share tentang info, tips. Kalau sekarang banyak yang share tentang bulan puasa Ramadan, video olahraga dan segala macam. Jadi
ini yang pernah kami pelajari dan ini yang kami praktekkan dengan Instagram ini teman-teman ya. Nanti di modul 1 FOT akan lebih detailkan lagi. Oke. Kemudian ini yang powerfulnya teman-teman, karena ini satu platform WhatsApp, sosial media, Instagram dengan Facebook. Ini yang akan sangat membantu kita. Jadi ada namanya link WhatsApp teman-teman atau Bitly. Ini sangat berguna pada saat misalkan kita posting di Facebook kan, atau misalkan di di Instagram atau sosial media yang lain, atau broadcast tentang event-event tertentu, itu ada Bitly yang akan mempermudah kita untuk orang tersebut mengklik langsung masuk ke WhatsApp kita, atau orang itu mengklik langsung masuk ke Zoom kita. Itu sangat, dan Bitly ini enaknya kita bisa ubah penamaannya. Itu bagus teman-teman. Jadi akan terlink langsung yang ini yang kami lakukan di Instagram. Ada orang tertarik, klik di Instagram langsung masuk ke WhatsApp kami. Ya, gimana caranya? Gampang sekali teman-teman. Tanya Mbak Google, cari di YouTube, pasti ada dan mudah. Ya. Atau misalkan saya nggak mau ribet, saya nggak mau buka YouTube, datang ke VOT. Tanya jadwalnya nanti. Oke, nah teman-teman terakhir di sesi ini sebelum masuk ke algoritma. Ini saya ceritakan sedikit teman-teman bahwa di sosial media Instagram ini seperti yang saya ceritakan di awal, saya sebelumnya tidak terlalu tertarik dari Instagram teman-teman, tapi karena terjerumus akhirnya saya suka, apalagi dengan di Budi, akhirnya saya Instagram. Jadi tadi Pak Sali bilang ada modul 1, ada modul 2. Modul 1 adalah master of mencari bagaimana caranya mendapatkan banyak leads, kemudian modul 2 ada bagaimana caranya closing. Aneh buat saya melakukan dengan itu. Kalau mungkin teman-teman belajar dari modul 1, modul 2. Kalau saya kembali, saya langsung modul 2 teman-teman. Pada saat kami semuanya itu belajar di awal sosial media di Instagram ini. Jadi modul 1 dilakukan olehnya, Bitly-nya itu, nomor teleponnya itu WhatsApp saya. Jadi itu dulu waktu itu kan saya nggak mau. Saya nggak suka dan segala macam, tapi wanita kan punya taktik teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita sebagai laki-laki paham bahwa kita ini ada jiwa kuningnya, itu wajib ada, maka kami kayaknya ya udahlah saya ikut. Dan saya dikasih tugas yang paling mudah, closing. Dan paling mudah sudah ada template. Nah, karena saya nggak dapat hasil produk waktu itu, belum tahun 2018 itu saya masih kurus teman-teman, dan saya nggak pede. Apa yang saya lakukan, saya nggak tahu apa itu list. Pokoknya saya list masuk, saya langsung jawab. Saya tahunya closing. Ya, ini mungkin juga bisa ditiru oleh teman-teman, pasangan teman-teman, atau ada yang membuat teman-temannya mau juga enak tahu namanya closing, bisa mencontek saya. Jadi template-nya itu saya pakai template-nya Nia. Teman-teman bisa lihat di gambar yang dulu, itu adalah nomor saya teman-teman, saya balas. Perkenalkan saya Rahmania. Itu dulu teman-teman. Dan luar biasanya ada yang pakai template itu selama 3 bulan saya bisa closing customer baru 120 orang. Setelah saya closing, saya arahkan ke Nia lagi, karena saya baginya cuma closing waktu itu. Karena Nia waktu itu mau membuat saya nyaman untuk berinstagram teman-teman, mau melakukan sosial media. Jadi pada saat saya closing, saya selalu tambahkan nih, Kak, nanti saya WA dari HP satunya lagi ya. HP ini khusus buat yang serius dan sudah mau mulai program. Nah, cara saya kasih nomor Nia, saya kasih nomor itu ke Nia, biar Nia yang follow up. Terus saya bilang tambah-tambah lah, tapi agak siang masak dulu. Jadi saya berinstruksikan kalau saya betul-betul niat teman-teman. Itu dulu. Tapi sekarang teman-teman, setelah minum produknya dan konsisten olahraga, kemudian ikut training tentang yang corporate lakukannya sekarang nih, dengan Ramadan ini ada banyak fitness PT. Saya sekarang penyambutannya sudah beda. Perkenalkan saya Coach Nasar. Jadi ada degradasi juga teman-teman. Dalam meminum produknya saya ada steppingnya, kemudian menjalankan bisnis ini pun saya ada steppingnya teman-teman. Oke. Ya, jangan lihat dulu lihat sekarang. Kalau dulu itu balasnya seru-serem teman-teman. Kadang-kadang pada saat saya bisa nanya ini sudah jawab chat belum saya balas, dia sudah banyak yang dulu ya. Bukan banyak, beberapa. Ada langsung kirim fotonya ke saya teman-teman. Karena dia mengira saya cewek. Saya itu saya kapok teman-teman. Ya, karena saya nggak tahu. Bayangkan kalau misalkan dia bilang, maaf coach, paha saya besar, langsung dia fotokan pahanya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, masya Allah. Saya banyak istighfar. Sejak saya itu saya berubah teman-teman.
saya perkencang olahraganya, saya harus dapat hasil produk. Akhirnya saya bisa bilang, selamat pagi, perkenalkan saya adalah Coach Nafar. Nah, saya itu, mereka pasti akan berpikiran untuk kirim foto. Kalau ada kirim foto, itu adalah laki-laki bukan perempuan lagi. Dan tidak pakai daftar lagi, guys. Ya. Nah, ini, teman-teman, ini yang penting dalam sosial media. Ini saya sedikit tambahkan, teman-teman. Mohon maaf, masih ada waktu sedikit ya. Hal yang terpenting dalam bersosial media, ini penting teman-teman. Ada namanya algoritma. Algoritma ini adalah aturan dari sosial media. Apakah kita bisa tahu? Banyak saya sendiri nggak bisa tahu teman-teman. Kita bisa searching. Biasanya ini adalah dianalisa oleh orang-orang yang expert ya. Okay? Tapi intinya adalah makanya ini media yang menarik. Makanya ini penting. Makanya ini itu penting, ya. 2015 algoritmanya A, 2016 A+, 2017 B, 2018 C, 2019 sekian, 2020. Apalagi dengan kondisi sekarang bisa jadi algoritmanya akan ada algoritma baru, guys, teman-teman. Oke. Tapi ini yang terjadi di algoritma tahun 2019. Jadi tidak akan banyak berubah mungkin tahun 2020 ini. Oke. Yang pertama adalah kalau teman-teman pahami ini, teman-teman belajar Instagram, sosial media, Facebook. Oke. Teman-teman interest atau ketertarikan. Oke. Kalau teman-teman misalkan lagi iseng kemudian buka Instagram ada postingan, teman-teman misalkan dia like postingan hari itu, postingan tentang politik, oke, maka Instagram akan meng-capture, akan merekam postingan IG teman-teman dan akan berpendapat bahwa orang ini adalah orang yang suka politik. Besoknya teman-teman kalau buka explore-nya Instagram teman-teman, yang pasti yang muncul banyak adalah berita-berita politik. Nah, ini supaya teman-teman nanti awas atau hati-hati dalam melakukan like. Oke? Kemudian misalkan teman-teman like tentang ceramah Ustadz Abdul Somad, maka besoknya banyak akan muncul tentang ibadah atau agama di explore Instagram teman-teman. Jadi hati-hati, jangan sampai misalkan tiba-tiba ada pasangan teman-teman, teman-teman membuka Instagram teman-teman, tiba-tiba yang muncul itu hampir semuanya idol, teman-temannya Lulus Idol, majalah-majalah populer, hati-hati teman-teman. Itu artinya teman-teman pernah mengklik. Nah, itu bisa menjadi masalah. Jadi ingat teman-teman ya, jangan sembarang like. Jadi like lah yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Kemudian yang algoritma yang kedua ada recently. Instagram itu tidak melakukan update setiap saat dari postingan yang kita lakukan. Oke, teman-teman nanti coba perhatikan. Kalau teman-teman memposting hari ini, atau misalkan teman-teman melihat explore teman-teman, itu yang muncul adalah postingan orang-orang 2-3 hari yang lalu, bukan postingan saat ini. 2 atau 3 atau bahkan seminggu yang lalu. Kalau teman-teman mau melihat postingan yang terbaru, teman-teman harus refresh. Harus refresh. Makanya teman-teman, karena algoritma sosial media seperti itu, makanya postingannya itu harus setiap hari, bukan setiap minggu atau bahkan sebulan. Kenapa? Karena bayangkan, kalau misalkan teman-teman ada follower teman-teman itu bukanya hari Minggu, seminggu sekali dia buka, tapi teman-teman postingnya pun sekali seminggu, maka orang itu tidak akan pernah melihat postingan teman-teman. Karena yang muncul di depan dia itu adalah postingan 2 atau 3 hari yang lalu. Tapi kalau misalkan teman-teman posting setiap hari, minimal 3-6 posting per hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kalau orang itu follower tersebut, apalagi kalau misalkan dia calon customer teman-teman, kemudian dia berhenti kelas tapi mau ikut lagi, tapi ternyata dia melihat di hari Minggu, teman-teman posting cuma sekali, dia akan tidak melihat postingan teman-teman. Tapi kalau teman-teman posting tiap hari, teman-teman paling tidak dia akan bisa melihat postingan teman-teman di hari Senin yang kemarin. Nah, itu makanya recent itu teman-teman. Yang kedua adalah following. Teman-teman harus paham bahwa meskipun orang tersebut tidak memfollow kita, misalnya ini, saya memfollow Instagramnya Pak Sali, oke? Pada saat saya minta Pak, tolong dong share saya di Instagram Pak Sali, maka itu bisa jadi efek yang berantai teman-teman. Followernya Pak Sali, meskipun dia bukan follower saya, akan juga bisa melihat
postingan saya. Nah, jadi following kita itu sangat powerful. Oke, apalagi mudah-mudahan besok kita akan mendapatkan berita yang menarik dari corporate. Kalau misalkan itu betul yang kita dapat aturan yang jelas tentang sosial media ini, following ini akan sangat powerful, teman-teman. Sangat-sangat powerful. Oke, kemudian frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah tentang postingan, teman-teman. Mentang-mentang belajar posting, mau Instagram belajar betul-betul full, setiap jam posting, 24 jam posting. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya, posting tiap hari ya, tapi nggak pasti tiap jam. Karena kita harus tahu bahwa jam-jam penting itu posting itu ada. Terutama mungkin orang-orang yang lagi kerja. Dia hanya akan melihat postingan Instagram pada dia bangun tidur. Pada bangun tidur apa, teman-teman? Bukan, jangankan yang kerja. Yang sekarang pun orang-orang herbalik pun pada saat dia bangun yang dicari bukan siapa-siapa, tapi HP. Itu dia bisa lihat. Kemudian pada saat dia berangkat, pada saat dia istirahat kerja, dan pada saat dia pulang, pada saat macet. Jadi postinglah pada saat itu kita harus tahu frekuensi yang mana jam-jam yang efektif buat kita posting. Kemudian relationship, teman-teman. Jangan sungkan juga untuk like postingan orang. Tapi yang kedua ya, jangan menjadi populer yang di like. Akan membahayakan hubungan keluarga, teman-teman. Atau postingannya wellness idol. Saya mau cari inspirasi. Oh jangan, banyak inspirasi yang lain. Follow, klik, atau like Instagram saya aja sama Rahmania Nasar. Oke, kemudian relationship, teman-teman. Rajin like postingan orang, rajin komen juga. Kalau misalnya ada orang yang komen di Instagram kita, jangan diamkan, teman-teman. Ya, kalau teman-teman diam, Instagram akan menganggap bahwa teman-teman ini adalah orang malas. Maka kalau ada sesuatu yang teman-teman tertarik, dia tidak akan memposting di explore, teman-teman. Atau misalkan postingan teman-teman tidak akan pernah disebarkan oleh Instagram. Karena teman-teman ini ber-Instagram, tapi cuma posting-posting, memang posting sih, tapi tidak suka like dan 15 komen orang. Itu penting, teman-teman. Ini basic, tapi itu penting. Mesti apapun postingannya. Ada yang misalkan DM, selamat siang Pak. Maaf, ini ada produk peninggi badan. Silakan chat ya. Jawab aja, yang penting jawab. Oke, thanks. Nah, gitu aja. Kasih love. Kemudian, maaf Mas, numpang lapak. Ini ada raging terbaru cocok buat istri Bapak. Oke, thanks. Makasih. Love lagi. Yang penting komen, teman-teman. Jangan balas dengan negatif. Nggak boleh. Apalagi kalau teman-teman melakukan blog. Ini apaan sih? Saya kan coach, alumni Adera Institute, masa ditawarkan legging blog? Jangan. Itu akan di Instagram akan membuat teman-teman jelek Instagramnya. Oke ya guys? Oke, lanjut lagi. FOT akan lebih detail. Oke. Nah, ini kesalahan rata-rata di sosial media, teman-teman. Di sosial media, teman-teman, apapun alasannya, apalagi kalau teman-teman mau berbisnis jangka panjang dan cari life, jangan pernah jualan, teman-teman. Jangan jualan di sosial media. Jangan jualan, teman-teman. Jangan jualan. Bikinlah kata-kata yang membuat kita jualan, tapi orang tidak merasa kita jualan. Pakai masker, kemudian dimaskerin oleh istri, kemudian bertestimoni, alhamdulillah setelah seminggu pakai ini, wajah saya makin kenyal-kenyal. Kemudian di sini kayak panda, sekarang lebih halus. Di sini keribut-keribut kewibawaan sekarang sudah hilang, menjadi dulunya Gen X ujung sekarang sudah menjadi hampir jadi Gen Z. Itu semua karena kemal life. Itu lebih powerful. Jangan jualan, teman-teman. Apalagi kalau posting harga, kemudian ada diskon segala macam, itu merendahkan brand kita, guys. Jangan. Tapi coach, tapi Mas Nasar, yang lain jualan, ya biarlah yang lain. Yang penting kita jangan, teman-teman. Ya, yang penting kita jangan jualan. Kemudian kesalahan yang kedua lah, ini konsisten. Yang tadi posting hari ini, besok tidak posting, besok tidak posting, besok tidak posting, besok tidak posting. Alasannya banyak. Kayak seakan-akan orang paling sibuk dunia. Bulan depannya baru posting. Jangan juga, teman-teman, inkonsisten. Jangan. Kemudian asal posting. Ini banyak. Saya dulu seperti ini, teman-teman, asal posting. Untungnya yang salah saya posting itu saya ambil dari Instagramnya Nia, istri saya sendiri. Jadi kalaupun salah tidak ada masalah. Asal posting masih gini, teman-teman. Langsung ada tertarik gambar, langsung di capture, langsung di posting di Instagram kita.
lupa ditutup, di situ ada @nasarnia, @rahmania nasar. Itu pahala buat yang punya Instagram itu, karena teman-teman mempromosikan Instagram dia. Kemudian copy paste juga captionnya. Kalau mau ikut program ini silahkan chat di nomor ini ya, bikin ini ya. Dia nggak ubah, karena asal posting itu semua linknya akan masuk ke orang tersebut, teman-teman. Teman-teman memberikan list yang banyak. Jadi jangan asal posting, teman-teman. Ya, harus ada effort. Apapun yang teman-teman lakukan effort, apapun itu harus lakukan inovasi. Ya, kalau saya, pokoknya jangan asal posting, teman-teman ya. Oke, waktu saya sudah 45 menit. Berarti saya harus lebih cepat lagi. Oke, dan yang terakhir follower sedikit. Kalau misalkan teman-teman followernya masih di bawah 1000, coba lakukan aktivitas yang buat teman-teman followernya banyak aja. Gimana caranya meningkatkan follower? FOT modul 1 di next season. Kemudian tidak ada kualitas, teman-teman. Ya, tidak ada kualitas. Nggak bisa jadi misalkan karena masih belajar atau misalkan lagi malas, ya. Ambil postingan orang ABCD, dia edit inovasi, namanya ada. Tapi dia malah bikin caption. Gambar orang makan, ikuti kelas diet. Gambar orang olahraga, ikuti kelas diet. Gambar beda, caption yang sama, itu juga tidak boleh. Tidak disarankan, ya. Belajar sedikit kreatif, sedikit kasih pembukaan kayak tadi, ya. Pengalaman saya selama ikut program ini, saya begini. Nah, oke, guys. Ini tahu saya. Ini tentang tips sosial media, teman-teman pasti akan dapatkan dari Powerful di FOT modul 1, mudah-mudahan segera. Mungkin bisa terlihat di layar teman-teman jadwalnya kapan. Oke, nah ini yang base-nya, teman-teman. Kemarin pada saat kalau kita melakukan sosial media ini, kemarin 2 periode yang kemarin saya mendapatkan seorang peserta yang saya nggak tahu kenapa orangnya teliti sekali. Pertanyaannya sangat jelimet. Waktu itu saya edukasi malam-malam tentang lemak. Dia nanya, Coach, berapa rata-rata lemak yang hilang pada saat kita tidur? Oh my God. Kemudian ada yang kemarin, kelas yang baru selesai kemarin, ada yang bertanya, Coach, tentang lemak juga. Coach, kalau penyakit anoreksi itu gimana dengan lemaknya? Waduh, sesuatu hal yang tidak pernah tercintas dalam pikiran saya. Tapi base-nya sosial media, teman-teman, mau cari inspirasi, mau cari inspirasi, mau memberi inspirasi, tinggal searching, teman. Nah, ada delay waktu. Saya cuma jawab, oke, pertanyaan yang bagus. Coach, akan jawab ya. Saya searching di Google. Saya tanya di grup, teman-teman, ada nggak yang pernah kenal namanya anoreksi? Di Google. Teman-teman, ini ada yang begini, apa jawabannya? Cari di Google, hanya bisa saya jawab, teman. Itulah base-nya yang saya rasakan dengan sosial media di teman. Ada sesuatu hal yang mungkin kita bisa lihat secara langsung, tapi kita bisa searching, teman-teman. Mau memberi inspirasi, tinggal searching. Mau cari inspirasi, mau bermanfaat, mau talk, tinggal posting aja. Ya, jadi udah bisa bekerja dari mana dan kapan saja. Dan terakhir tentang live group meeting, cepat saja seperti yang kita lakukan sekarang ini, ada grup, kemudian ada Zoom, ya teman-teman ya. Ini kita bisa manfaatkan, yang dekat kita bisa, yang jauh kita bisa dekatkan ya. Ini pun saya lakukan, bisa lewat HP, bisa lewat laptop. Saya sekarang pakai 2, saya pakai HP untuk audio, kemudian gambar saya pakai, karena saya mau share gambar selain saya pakai laptop. Biasa semua teman-teman. Untuk saat kami gunakan untuk briefing para peserta baru seluruh kelas. Jadi itulah pertama kalinya mereka mengenal kami dan mereka yakin, oh ini coachnya ada orangnya, dan ini coachnya ini coach Nasar. Kemudian pada saat kita briefing tentang edukasi juga sering kami melakukan Zoom, kemudian pada saat ke tim, kepada saat training, ST dan segala macam kita lakukan. Sangat powerful, teman-teman ya, sangat interaktif, terutama kalau misalkan ada sesi tanya jawab atau diskusi ya. Dan ini yang kemarin kami lakukan, sempat coba-coba, kami ada workout pakai Zoom. Kemudian terakhir, bukan terakhir sih, bulan kemarin ada tim kami yang melakukan make up class pakai Zoom. Make up class dari Makassar. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini saya jadi lebih sabar menghadapi pasangan istri. Kalau misalkan istri bilang, sebentar ya, 2 menit saya lagi pakai lipstick, saya lagi berdandan, saya baru tahu memang di 5 menit itu kita bisa pakai untuk mandi, kita pakai untuk jilid makan. Kenapa? Karena di make up class ini saya tahu untuk meluruskan 2 alis saja itu butuh waktu 1 jam, guys. 1 jam. Luar biasa. Itu dengan aplikasi Zoom. Oke. Banyak manfaatnya dengan
sosial media teman-teman ya. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan bisnis Herbalife. Oke. Nah, teman-teman, ini yang sudah kami cobakan juga, bahwa gimana caranya kita bisa membuat orang peserta kita atau customer kita itu ingin mereferensikan orang lain. Kami buat namanya reward premium member, atau bahasa yang teman-teman mungkin belum pahami, kami melakukan yang namanya loyalty program ya. Supaya apa? Mempush mereka untuk olahraga, mempush mereka untuk bisa posting, mempush mereka untuk ikut kelas selanjutnya. Ya. Jadi ada poin-poinnya. Ya. Ini yang kami lakukan teman-teman ya. Ini tidak ada standarisasi, tapi ini yang kami lakukan. Contoh misalkan kalau misalkan olahraga, kita kasih poin 10. Kemudian kalau mereka olahraga, posting, mereka dapat 10. Tapi kalau misalkan kita ada rutin olahraga tiap minggu pakai Zoom, kalau dia ikut olahraga juga, kita kasih bonus 20. Jadi engagement kita lebih enak. Ya, jadi kita kasih bonus poin. Kemudian kita akan ngasih rekomendasi sama dah. Kalau misalkan dia dulu, selamat sudah dapat botol, sekarang poinnya tinggal sedikit lagi sudah dapat tas, blender. Kamu pun seperti itu teman-teman, di grup pun kita masih rekomendasi. Sama. Jadi kegiatan offline, online itu tidak ada bedanya teman-teman. Cuma bedanya saja yang sekarang berbeda. Jadi tidak ada kebingungan menurut saya. Ya. Nanti ini akan detailnya tentang NCP virtual, tentang kelas online di FOT. Kemarin kami sudah dapat bocoran tentang teman-teman materinya di FOT 1. Oke. Kemudian, terakhir teman-teman, seriuskah ini pertanyaan standar teman-teman? Itu yang biasa teman-teman melakukan pada saat menimbang, pada saat shake party, ya. Itu pun yang kita lakukan di sosial media sama aja, ya. Berapa template-nya kan sudah ada, namanya siapa, usianya, lokasinya, berat badan sekarang berapa, sudah pernah diet dengan cara apa, mau turun berat badan berapa, dan pusingnya apa? Ya, pusingnya apa? Paket shake juga sama datanya dan jawabannya pun sama itu sama. Oke. Dan ini basic dari Herbalife, kita melakukan secara simpel dan sederhana ya. Kita meskipun kita gunakan produknya sudah hampir 8 tahun menggunakan produknya, sampai sekarang saya belum tahu musisi definisi tentang shake teman-teman. Perlu seperti itu ya, supaya mudah diaplikasi. Tidak perlu kita bicarakan secara detail komposisinya. Kecuali kalau di grup itu mungkin bisa. Karena kita bisa cari di Google kayak teman baru posting. Oke, tapi pada saat kita nanti berbicara dengan titik, insya Allah akan mudah diaplikasi. Makanya dibuatlah SMU ini, ya, supaya apa? Ada solusi buat kita transisi ini untuk melakukan duplikasi dengan sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan. Ini akan mempermudahkan kita untuk dikasihkan kepada tim kita, dan insya Allah itu adalah opini, ya. Faktanya teman-teman pasti bisa, ya, selama teman-teman punya gadget. Nah, kalau misalkan berbicara tentang produk, tentang saya kemarin minum ini langsung meninggal dan segala macam, jawabannya kan simpel teman-teman. Saya tidak tahu, yang saya tahu adalah itu, ya. Kalau ada pertanyaan begitu dicek, ya jawabannya juga seperti ini teman-teman, sama aja. Kemudian fakta Herbalife teman-teman, ya, this time adalah the right time buat kita untuk fokus di Herbalife teman-teman. Karena kita adalah company Herbalife ini adalah company yang terbaik yang saat sekarang ini, ya. Pasalnya tadi Presiden Citra tadi bilang bahwa tidak ada tantangan buat Herbalife global. Ini adalah fakta-fakta yang harus meyakinkan kita pada saat kita mau membicarakan baik itu produk, apalagi bisnis kepada orang yang akan kita ajak ke Herbalife teman-teman. Nah, ini juga yang biasa pertanyaan muncul kalau kami di online. Biasanya ini ada bulat pertanyaan yang itu pernah jawabannya pun biasa yang pada saat kita bertahu dengan cerita Anda dan cerita orang lain. Itu pun kami lakukan seperti itu.
tinggal copy paste. Kemudian jawab dengan angka rupiah. Harganya berapa? Sekian. Untuk 10 hari sekian, 20 hari sekian, 30 hari sekian, atau misalkan begini, jawab. Itu sudah ada template-nya semua. Ya. Sekarang teman-teman, saya suruh dengan istri saya playmaker istilahnya. Saya tidak takut. Pada saat orang mau closing, saya serahkan ke dia. Tapi alhamdulillah takut menyebutkan harga. Kalau sekarang nggak takut lagi, karena tinggal forward atau copy paste. Nah, do the numbers teman-teman ya. Lakukan secara masif. Ya, kalau kita posting kemarin cuma 3 kali, lakukan double 6 kali sehari minimal. Kalau sudah 6 kali, 9 kali. Kalau dia 9 kali, 12 kali. Ya. DM orang tiap hari, mungkin jarang-jarang sekarang lakukan tiap hari. Ya, update status sekarang lakukan tiap 3 sampai 5 hari. Lakukan secara masif teman-teman, dobelkan, karena ini waktu yang tepat buat bisnis Herbalife kita. Kenapa? Karena semua orang butuh. Kita bisa melakukan pendekatan secara bisnis, dan juga kita bisa melakukan pendekatan secara daya tahan tubuh, guys. Jadi tambahannya sekarang banyak. Dulu mungkin secara bisnis, turun berat badan saja, tapi sekarang tambahan tentang daya tahan tubuh. Ya, banyak. Follow up, perkencang. Kalau biasanya mungkin seminggu sekali, nah sekarang mungkin kalau misalkan follow up customer peserta dulu misalkan edukasinya sekarang minggunya sekali, mungkin sekarang bisa 2 kali siang, kemudian setelah tarawih kepada tim juga bisa lakukan double. Pokoknya semua teman-teman harus lakukan double. Follow up, apa yang di follow up kan cara minum shake-nya, kemudian berapa air putihnya, apakah hari ini saat meal plan, dan segala macam. Banyak yang teman-teman bisa tanyakan. Nah, terakhir teman-teman, kurang tidak melakukan penjualan. Oke, maksudnya tadi saya bilang just yang pernah jualan teman-teman, kalau ada yang jualan di online kan kita, you can make a living, itu bisa buat hidup Anda. Tetapi jika Anda meluangkan banyak waktu, menginvestasikan waktu dan pelayanan yang terbaik buat customer, peserta, pelanggan teman-teman, itu akan menjadi masa depan yang cerah buat. Dan terakhir dari Nabi Rahimahullah, engkau senantiasa menjadi orang yang berilmu selama engkau terus belajar, teman. Ya, apabila engkau telah merasa cukup dari belajar, itulah engkau menjadi orang bodoh. Oke. Saya pribadi yang mengucapkan kepada memberikan kami untuk terus belajar, kami akan beribadah pada salah kata. Kepada Mas Nasar ya, keluar untuk sesi selanjutnya akan seperti hari ini jam 10 pagi. Sebelum itu kita ada yang untuk diketahui sama semuanya. Oke. Selesai ya semuanya. Oke, jelas. Oke. Ya, teman-teman, sesi Yusuf Talk ini luar biasa sekali. Kita menjadi lebih banyak pemahaman soal menjalankan bisnis Herbalife, bagaimana caranya udah luar biasa, sangat detail, sangat lengkap sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nasar yang sudah sharing ilmunya yang sangat luar biasa mau berbagi di SMU kita. Dan untuk sesi selanjutnya kita akan lanjutkan besok hari pukul 10 pagi seperti hari ini ya. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman mengisi PR-nya. Oke teman-teman, akan ada PR untuk dikerjakan ya, yaitu